Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rivaldi, absen 17 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain adalah pembentukan Dewan Perancang Nasional, devaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Berikut adalah pemaparan kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional, yaitu Dewan Perancang Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1958. Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancang undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Depernas diketuai oleh Muhammad Yamin dengan 50 anggota pelantikannya secara resmi dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 15 Agustus 1959. Pada 26 Juli 1960, Depernas berhasil menyusun sebuah rancangan undang-undang pembangunan nasional sementara berencana untuk tahun 1961 sampai 1969. Pada 1963, Depernas diganti namanya menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas oleh Presiden Soekarno. Tugas badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS. Yang kedua, devaluasi mata uang rupiah. Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi atau menurunkan nilai mata uang Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank yang melebihi jumlah Rp25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Dan yang ketiga, deklarasi ekonomi. Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Mengingat sulitnya untuk mendapatkan bantuan luar negeri, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia dipegang oleh sistem ekonomi yang berdikari yang merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Pada September 1963, Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan fokus dan konfrontasi dengan Malaysia. Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada demokrasi terpimpin tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi ekonomi bahkan makin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya harus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebabnya meningkatnya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek yang mercusuar yang lebih bersifat politis. Harga barang-barang naik 200 hingga 300% pada tahun 1965. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000, uang lama itu, diganti menjadi Rp1 dengan uang baru. Pengganti uang lama dengan uang baru itu diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan trituntunan rakyat atau tritura yang berisi yang pertama pembubaran PKI berserta mas-masnya, yang kedua pembentukan kabinet, dan yang ketiga menurunkan harga pangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.